Halo semua. Jika tembok besar Tiongkok adalah simbol arsitektur kebesaran Tiongkok, maka kereta api Tibet Qinghai mungkin merupakan perwujudan Tiongkok modernnya. Ketekunan dan tekadnya, Tibet disebut tanah terlarang karena dataran tinggi dan gunung tertinggi di planet ini. Hingga saat ini, jalan menuju kuil-kuil Tibet panjang dan sulit. Tiongkok membangun rel kereta sepanjang 1.150 km, menghabiskan 53 miliar dolar, menghubungkan Tibet atau yang disebut atap dunia, dengan wilayah utama negara itu pada awal tahun 1920-an. Dalam rencana programnya untuk rekonstruksi, Tiongkok mengusulkan pembangunan sekitar 100.000 km jalur kereta api baru di negara tersebut, termasuk jalur di dataran tinggi Tibet. Karena alasan objektif, gagasan bangsa baru dapat muncul kembali pada tahun 1950-an di bawah pimpinan Mao. Proyek kereta api ke Lhasa ibu kota Tibet disetujui pada tahun 1960. Namun pembangunannya terhenti selama hampir 1,5 dekade. Tiongkok berjuang untuk mendapatkan manfaat dari lompatan jauh ke depan. Pada tahun 1974, pembangunan bagian pertama rel kereta masa depan dari ibu kota provinsi Qinghai. Di dataran tinggi Tibet, pada tahun 1979, 814 km jalur kereta api dibangun oleh Angkatan Darat dan Tahanan dalam 5 tahun, dibuka untuk penumpang pada tahun 1984. Pembangun harus bekerja dalam kondisi permafrost yang kekurangan oksigen. Dan di samping itu, ekosistem unik Tibet, yang pelestariannya dinyatakan oleh pihak dan pemerintah Tiongkok, sebagai hal yang sangat penting saja. Pada awal abad ke-21 negara ini mencapai tingkat kesiapan teknologi yang memungkinkan peluncuran proyek infrastruktur skala besar. Terlebih lagi pembangunan kereta api ke Lhasa telah menjadi tahap kunci dalam program pembangunan Tiongkok bagian barat, yaitu untuk menghilangkan disproporsi pembangunan di wilayah timur dan barat negara tersebut. Tugas penting dan utama lainnya dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah memperkuat ikatan kendali otonomi Tibet yang telah dibangun kembali. Pada tahun 1950-an dengan wilayah utama Tiongkok menurut proyek yang disetujui pada tahun 2000-an oleh Presiden Tiongkok, Chiang Zemin. Total panjang rel kereta api baru adalah 1.142 km dan 45 stasiun diatur di bagian ini. 38 diantaranya otomatis tanpa personel. Layanan ke rumah orang Tibet, kereta api dari Goldman, naik dari 2.800 meter di atas permukaan laut, ke Tanglapas 5.072 meter, dan kemudian turun lagi ke Lhasa 3.642 meter. Sekitar 80% dari keseluruhan ruas baru, sepanjang 960 km, melewati daerah pegunungan tinggi yang sulit, di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Sekitar 550 km-nya terletak di zona permafrost. Pembangunan rel kereta api terdapat masalah teknik yang serius. Faktanya, lapisan atas permafrost cenderung mencair. Dalam periode musim panas yang singkat, terkadang berubah menjadi rawa, yang tidak dapat ditembus. Dalam hal ini, ancaman yang ditimbulkan oleh pergerakan tanah, yang dapat menyebabkan deformasi dan kehancuran lintasan. Untuk menghilangkan risiko tersebut, para perancang jalan Qinghai Tibet mengembangkan skema khusus konstruksinya yang benar-benar mengisolasi jalan raya dan rel kereta terhadap lingkungan dan dampak buruknya. Sebaliknya, rel diletakkan di atas tanggul, khusus dari batu-batuan yang ditimbun kembali dengan lapisan pasir. Dalam proyeksi, melintang tanggul serta dilubangi dengan jaringan pipa tembus, untuk memastikan ventilasi yang lebih baik, dan lerengnya ditutupi dengan lembaran logam khusus, yang memantulkan sinar matahari. Dengan demikian mencegah pemanasan, sumur berisi nitrogen cair, juga diatur di beberapa daerah. Tindakan untuk membekukan tanggul di bawah jalan, mencegah pemanasan lapisan atas permafrost, pencairannya dan deformasi. Selanjutnya pada jalur kereta api, untuk mengkompensasi perbedaan ketinggian di daerah tersebut. Di area konstruksi, sebagian besar rel kereta dibangun di sepanjang jalan raya dengan total 675 km. Jembatan dibangun di sepanjang 1.142 km, dengan total panjang 160 km. Tiang-tiang jalan layang ini pada dasarnya adalah tiang pancang yang fondasinya terletak jauh di dalam lapisan es.
sehingga pencairan musiman, lapisan atas tidak berpengaruh pada stabilitas struktural. Celah antara kolom pendukung tidak menghalangi sirkulasi udara bebas di bawahnya, yang meminimalkan efek termal tambahan dari rel kereta api. Selain komponen teknis, keuntungan penting dari bagian jalan layang adalah fakta bahwa mereka tidak mengganggu pergerakan bebas di bawah jalan raya. Terkadang, merupakan tempat unik fauna lokal, sehingga dampak negatif dari ekosistem Tibet direduksi seminimal mungkin. Bagian jalan Qinghai Tibet dipagari sepanjang keseluruhannya, dan terowongan serta jembatan khusus dibangun secara teratur untuk lalu lintas. Kereta api Qinghai Tibet mencetak beberapa rekor konstruksi kereta api. Ketinggian 4.900 meter di atas permukaan laut, terowongan kereta api di gunung tertinggi di dunia. Dan telah dibangun stasiun Tangla, Fengushin, di jalur gunung. Dengan nama yang sama, telah menjadi stasiun kereta api tertinggi di dunia. Pegunungan di sekitarnya tampak seperti perbukitan, tetapi ini terkesan menipu. Sebenarnya, jalur ini terletak di ketinggian 5.068 meter, hanya 4 meter di bawah titik tertinggi seluruh belahan dunia. Stasiun ini sepenuhnya otomatis, dan dikendalikan dari Xining, di mana pusat kendali seluruh jalan. Tidak ada pemukiman di dekatnya, sehingga tidak menghalangi Cina untuk membangun stasiun yang cukup besar. Konstruksi kelas kereta api Qinghai Tibet dimulai pada tahun 2001. Sekitar 20.000 orang dipekerjakan, yang secara bersamaan membangun rel kereta dari kedua titik akhir Goldman dan Lhasa. Menyelesaikan konstruksi hanya dalam 5 tahun, dengan menghabiskan 3,68 miliar dolar. Menurut angka resmi, tidak ada yang meninggal dalam proses konstruksi tersebut, meskipun mereka bekerja untuk waktu yang lama dalam kondisi yang tidak nyaman, selama 7 tahun beroperasi. Rel tersebut telah mengangkut lebih dari 63 juta penumpang, dan 300 juta ton barang. Omset penumpang tahunan meningkat dari 6,5 juta orang pada tahun 2006, ketika jalur utama dioperasikan menjadi 11 juta penumpang. Pada tahun 2012, perputaran kargo tahunan tumbuh dari 25 juta ton pada tahun 2006, menjadi 56 juta ton pada tahun 2012. Sudah jelas bahwa kereta api baru telah secara signifikan meningkatkan pembangunan ekonomi di Tibet dan provinsi tetangga Shanghai. Pengiriman kargo ke Tibet, termasuk sumber daya energi, yang sangat berharga dalam kondisi pegunungan menjadi jauh lebih murah. Industri pariwisata juga mendapat dorongan baru untuk pembangunannya. Bagi yang ingin naik kereta Beijing ke Lhasa untuk mengunjungi Tibet, memerlukan izin khusus, yang tanpanya Anda tidak dapat naik kereta. Kereta api Qinghai Tibet hanya tahap lain dari kolonisasi bertahap wilayah otonomi khusus oleh Tiongkok, dan merupakan lokomotif pengembangan sumber daya alam. Ditemukannya tembaga, timbal, seng, dan bahan mentah di dataran tinggi Tibet, yang sangat dibutuhkan oleh industri Tiongkok yang saat ini sedang berkembang pesat. Di sisi lain, popularitas rel kereta di kalangan penduduk Tibet yang mendapat kesempatan untuk dengan mudah dan cepat mencapai kawasan timur yang sangat maju. Jalan raya dan rel kereta adalah daya tarik yang luar biasa yang diciptakan dengan kegigihan Tiongkok. Mengubah gunung menjadi jalur perjalanan di sepanjang kereta api Qinghai Tibet tidak membuat siapapun acuh tak acuh, tampaknya para perancang dan pembangunnya telah mendekati batas tertentu. Di luar itu adalah kenyataan yang benar-benar berbeda dari konstruksi kereta api.